Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita populer tentang dunia kripto. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa ya nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate terpopuler dari kami. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas tentang Gamers Token. Oke, let's go. Tentu kita bertanya apa sih sebenarnya fungsi daripada Games Token ini. Jadi Games Token ini berfungsi sebagai alat pembayaran pertandingan game ya. Jadi apabila kita mengadakan pertandingan atau bertanding game di sini, ya si token game ini bisa digunakan sebagai alat atau pembayaran atau reward bagi para pemenang game di sini. Nah, itu fungsi utamanya teman-teman. Namun di sisi lain, apabila Anda memiliki konten game, Anda juga bisa mengupload konten game tersebut di blockchain ini sehingga konten Anda bisa digunakan oleh para gamers di blockchain ini. Nah, informasi juga yang saya dapatkan bahwa si project ini juga akan merilis atau melaunching juga ya NFT marketplace di kuartal 3. Jadi selain daripada digunakan untuk reward pembayaran ini ya, pembayaran game, ini juga akan melaunching NFT marketplace, yaitu sebagai alat jual beli NFT ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas tokenomics token ini ya. Yang pertama, total supply-nya adalah 1 triliun atau 1000 triliun. Lalu 50% sudah di burning saat launching ya, dan 5% untuk pengembangan, 5% untuk marketing. Nah, di sini ada biaya 10% ya dari setiap transaksi. Jadi, apabila Anda membeli atau menjual token gamer ini akan dikenakan biaya 10% atau dipotong 10% ya teman-teman. Nah, si 10% ini nanti akan masuk 5% untuk para holder ya secara proporsional, secara otomatis, dan 3% dibakar kembali, lalu 2% di sini ya dimasukkan ke likuiditas di PancakeSwap ya. Nah, si Gamers Token ini juga sudah listing ya di CoinMarketCap, Biki, kemudian Coinsbit, Coinbase, dan CoinGecko. Oke, kita akan buka koin di CoinGecko ya. Nah, di CoinGecko ini pada tanggal 7 Mei ya 2021 di pump besar-besaran ya, naiknya sekitar ratusan persen ini guys. Kemudian dia dibanting kembali ya pada tanggal 9 sampai tanggal 13 Mei ya dibanting, kemudian mantul kembali ke atas naik, lalu dibanting kembali sampai saat ini harganya masih koreksi ya teman-teman. Nah, mungkin ini juga dipengaruhi di sini ya, dipengaruhi juga oleh posisi Bitcoin atau harga Bitcoin yang sedang mengalami koreksi besar-besaran. Oke, selanjutnya saya akan membahas hasil daripada audit. Nah, si Gamers Token ini sudah diaudit ya oleh dua audit. Yang pertama oleh Solidity Finance Audit dan oleh TechCrate Audit ya. Nah, yang pertama saya akan membahas kesimpulan hasil dari Solidity Finance Audit ya. Nah, di sini. Ini ya Gamers is a new token. Jadi token baru yang distribusikan, liquidity, penambahan liquidity dan di burning. Jadi Gamer Token ini memiliki likuiditas dan burning. Jadi fungsinya itu seperti yang saya jelaskan. Yang pertama 5% untuk fee distribusikan kepada holder, kemudian penambahan liquidity 2% dan di burn 3% ya. Kesimpulan daripada hasil audit ini ya, no security issues were identified in our analysis. Jadi tidak ada permasalahan yang signifikan atau tidak ada isu atau permasalahan yang hasil audit secara sistem ya. Jadi secara sistem dapat disimpulkan bahwa hasil audit Gamers Token ini aman ya, diaudit pada tanggal 27 April ya selesai auditnya, dan dipublikasikan juga tanggal 27 April. Kemudian di update tanggal 9 Mei 2021 ya teman-teman. Cuman hasil audit di sini saya belum menemukan ya tentang penguncian token ya, penguncian likuiditas atau token milik tim ini saya belum menemukan nih, belum ada penjelasan di sini. Oke, kita coba aja cek lagi ke hasil audit yang kedua ya. Ini hasilnya ya, kesimpulannya tidak ditemukannya permasalahan yang besar ya. Kemudian tidak ditemukan juga permasalahan atau risiko yang menengah ya.
Nah, di sini conclusion, jadi kesimpulan paling utama adalah smart contract memiliki low severity issues, jadi memiliki permasalahan yang sedikit ya, atau yang rendah, permasalahan rendah. Nah, apa permasalahannya? Permasalahannya itu adalah liquidity fire contract is not audited. Jadi permasalahannya adalah likuiditas belum diaudit. Nah, memang sampai saat ini juga saya belum menemukan atau belum mendapatkan informasi di web ya. Tapi entah juga, saya belum dapat informasi juga dari grup ya. Cuman kita lihat dari web belum ada informasi bahwa si token ini likuiditasnya itu dikunci. Kan biasanya kalau misalkan dikunci sekian tahun atau selamanya atau berapa tahun gitu ya. Nah, di sini saya belum menemukan bahwa likuiditasnya dikunci berapa lama gitu ya. Dan juga belum menemukan token milik tim dikunci, belum ada ya. Nah, itu risikonya ya. Nah, artinya apabila misalkan suatu saat, kalau misalkan tidak dikunci suatu saat si tim ini bisa menjual tokennya kapan saja ya, sehingga likuiditasnya habis semuanya ya. Tapi menurut saya karena setiap ada penjualan atau penjualan di burning banyak 2% ya, kalau likuiditas mungkin likuiditasnya akan terjaga juga ya. Nah, itu aja sih ininya Pak, resikonya dari sisi likuiditas. Belum ada dapat informasi saya di sini di web, belum dapat informasi bahwa sudah dikunci baik liquidity ataupun token milik tim. Oke, selanjutnya saya akan membahas the team ya. Jadi akan membahas atau mengulas sedikit tentang timnya atau pengembangnya. Yang pertama adalah Ryan Washington, yaitu sebagai CEO. Dia adalah seorang pemain game yang sejati. Jadi hidupnya itu dihabiskan dengan bermain game ya, sehingga dia memiliki ide untuk membuat blockchain khusus gamer. Kemudian Mark Garside, jadi dia sebagai CTO ya. Dia itu sebagai seorang programmer di bidang NFT ya dan game. Lalu Grace Cockroach, dia itu sebagai pengembang atau programmer khusus di website ya, pengembangan website ya. Lalu Craig Washington, dia itu adalah sebagai kepala pemasaran. Nah, ada 4 orang ya timnya yang dipublikasikan di website ini. Mungkin saja ya lebih dari ini ya, timnya lebih dari 4, cuman yang dipublikasikan hanya 4 orang. Mungkin tim intinya saja ya di sini. Oke, lanjut teman-teman. Kita masuk ke ini ya, ke roadmap. Di roadmap ini di Q1 tahap pertama dia kontrak jadi menambahkan format kontraknya ya. Kemudian token presale ya, benar ternyata dia presale juga, mengadakan presale, kode audit, dan dia juga sudah diaudit oleh 2 audit ya. Lalu listing di CoinMarketCap, CoinGecko, terus Biki, Coinsbit, Bitmart ya. Bitmart hari ini listing tanggal 31 Mei ya. Kemudian partnership announce, lalu gaming turnamen. Nah, ini gaming turnamen ini sudah diumumkan ya teman-teman, di websitenya ada pengumuman bahwa akan diadakan turnamen game ya dengan hadiah $2.500. Anda bisa ikutan kalau bagi yang suka game ya. Lalu Game Center aplikasi development, jadi dia sedang mengembangkan juga aplikasi pusat aplikasi ya. Jadi mengembangkan aplikasi khusus game ya, yang akan nanti di-upload juga mungkin ya di blockchain ini. Lalu rencananya $250.000, yaitu untuk mereka akan menggelontorkan sebanyak $250.000 untuk turnamen ya. Lalu akan mengadakan launching atau event ya secara virtual. Kenapa virtual ya? Karena COVID ya teman-teman. Ini event virtual launch event. Nah, yang di eventnya itu ini belum dijelaskan ya event apa gitu ya di sini. Cuma bakal ada event ya. Masuk ke kuartal 3 2021, mereka memiliki rencana yang pertama adalah mereka akan mengundang para influencer ya secara berkala, mengundang untuk memasarkan atau mencoba, si influencer ini mencoba untuk bermain game ya di blockchain ini, dan itu salah satu teknik atau pemasaran mereka ya. Kemudian CMR Center Launch NFT Marketplace. Nah, di kuartal 3 juga mereka akan merilis ini ya, merilis NFT Marketplace. Jadi Marketplace NFT ini akan dirilis di kuartal 3 antara Juli sampai September berarti teman-teman. Lalu akan mengadakan live
CEO AMA Weekly ya, yang akan mengadakan AMA secara live ya, yang akan dipimpin atau yang akan mengadakannya itu si CEO-nya langsung teman-teman, secara live ya. Kemudian akan membangun atau mengembangkan lebih besar lagi, lebih luas lagi komunitasnya ya. Lalu akan listing juga di beberapa market ya. Nah, selanjutnya di Q3, di bagian kedua Q3 ini mereka akan mengadakan event burning ya, yaitu pembakaran token kembali di Q3 ini. Tokennya itu dibakar secara manual ya, artinya dipindahkan dari address A, dari address deployer mungkin ya, dimasukkan ke address died ya, address yang sudah mati ya. Jadi khusus penampung, address penampung token-token yang akan dimatikan gitu ya. Nah, itu event-event rencana-rencana kerja secara garis besar ya, rencana kerja mereka per kuartal secara garis besar. Kemudian mereka juga akan terusan ya setiap kuartal menambah listingan di beberapa exchange ya. Oke, kita akan masuk ke BSC ya, BSC scan. Nah, kita lihat di sini betul ya, 1000 triliun ya, 1000 GMR ya, gamer ya. Nah, jumlah holdernya 177.076 holder ya. Lalu market capnya 130 juta US dollar atau setara 1,9 triliun. Ini sangat besar sekali ya ininya, yang jumlah holder secara kalau dikalikan dengan uang gitu ya, setara 1,9 triliun. Berarti yang sudah hold itu banyak. Kita dapat simpulkan dari beberapa faktor yang telah saya sampaikan bahwa informasi yang saya tahu ya, ini untuk saat ini belum di lock, belum dikunci ya ininya, token milik timnya. Ini yang saya tahu ya, mungkin teman-teman ada yang tahu informasinya silahkan di komen aja di komentar ya. Nah, ini kalau misalkan benar belum dikunci likuiditas ataupun token milik timnya, ini sangat berbahaya juga. Kenapa berbahaya? Karena bisa saja suatu saat mereka menjual tokennya ya, sehingga akan berdampak kepada penurunan harga yang sangat drastis dan akan bisa likuiditasnya berkurang drastis juga ya. Itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua kesimpulannya adalah secara sistem hasil audit tidak ada gelagat-gelagat untuk scammer ya secara sistem ya. Tapi kalau misalkan dia menjual tokennya keseluruhan suatu saat ya, mungkin itu aja scammernya jika menjual tokennya aja gitu ya. Kalau secara sistem tidak ada ya, tidak ditemukan. Nah, saran dari saya sih apabila Anda ingin investasi atau ya investasi ya, menempatkan dana Anda di token ini ya jangan terlalu banyak-banyak ya, jangan terlalu besar-besar. Jadi jangan melihat harganya yang murah, tapi Anda harus melihat juga risiko yang bisa terjadi suatu saat. Karena ini adalah token baru. Tapi kalau melihat dari perjalanannya ini token ini sangat cepat banget ininya perjalanannya. Sudah listing juga di beberapa market gitu. Ya Anda investasikan aja secukupnya. Jangan terlalu besar-besar ya, karena harus dipikirkan risikonya. Nah, itu teman-teman review dari saya tentang emergency token ya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi informasi yang bisa dijadikan acuan atau pertimbangan bagi Anda untuk berinvestasi di token gamer ini. Nah, ini juga ini ya sudah diumumkan nih, 2.500 dolar ya hadiahnya ya. Bagi para gamer ini kabar bagus ya teman-teman. Karena ini dengan adanya blockchain khusus gamer ini bisa mempermudah para gamer ya, dan lebih aman lagi ya bermain gamenya di sini, dan ada rewardnya juga dengan token gamer ini ya. Dan di sini juga bisa diadakan pertandingan mendunia ataupun se-Asia atau ya nasional, pertandingan gamer ya. Menarik juga menurut saya nih. Ya itu teman-teman dari saya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam to the moon.